Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, penonton YouTube ini, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan kisah yang terjadi di zaman Belanda di Palembang Ulak Paceh, yakni yasinan model baru. Tersebutlah seorang anak muda, Abdul Razak Fakhruddin, yang dikenal dengan AR Fakhruddin. Waktu itu beliau baru berumur 18 tahun, ditugaskan dari Yogyakarta oleh pimpinan pusat Muhammadiyah ke Palembang Ulak Paceh untuk menjadi guru sekolah Muhammadiyah. Sebagai anak muda di rantau, apalagi sebagai guru, harus tampil dengan baik, dengan keteladanan yang terpuji tentunya. Maka adab sopan santun dia jaga sedemikian rupa. Dalam bertugas dari tempat kos menuju sekolah tempat dia mengajar, melewati rumah seorang alim ulama yang sangat dihormati, dipanggil dengan angku ulama. Maka dia tersenyum, membaca salam, tapi apa yang terjadi? Salamnya tidak dijawab, malah dia dilengahkan saja dengan wajah yang dikatakan masam. Dengan sabar dia berlalu. Besok lewat lagi, memang itu tempat lewat dia setiap pergi sekolah. Dia baca juga salam, ya seperti kemarin itu juga. Kejadian ini ya berlalu beberapa hari. Sampai pada hari berikutnya salamnya dijawab, tapi tidak menggembirakan. Salam atau lam. Jadilah daripada tidak sama sekali. Kemudian sampai pula hari-hari berikutnya salamnya dijawab dengan sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betapa gembiranya hati anak muda ini. Dia jabat tangan angku ulama ini, tentu penuh dengan hormat. Terjadilah dialog yang sangat akrab. Ditanya, Anda guru muda, benarkah Anda orang Muhammadiyah? Iya. Kok baik sekali? Jadi dia heran. Memangnya kenapa angku? Ya, saya dengar Muhammadiyah itu tidak baik. Dia adalah Wahabi, suka mengkafirkan orang, membaharu-baharui agama, dan banyak informasi jelek lainnya. Dengan tenang, AR Fakhruddin jawab, itu kan kata orang angku. Sekarang angku sudah bertemu dengan saya memang orang Muhammadiyah, mengajar di sini. Ya, itu kata orang, ternyata Anda adalah orang baik. Akhirnya diajaklah AR Fakhruddin ini, wahai guru muda, berkenankah Anda saya undang untuk yasinan bersama malam Jumat? Dengan senang hati, insya Allah angku, saya memenuhi undangan tersebut. Maka berlalu, dia pergi sekolah, berfikirlah sepanjang jalan. Karena tidak pernah selama di Yogyakarta, dia mengikuti yasinan bersama. Nanti kalau dia disuruh memimpin yasinan bersama, bagaimana? Karena belum pernah. Maka dia tentu mohon petunjuk pada Allah dengan doa, supaya nanti jangan salah tingkah, salah cara, atau salah masuk dalam
menyampaikan sesuatu. Karena dia memang bermohon kepada Allah sungguh-sungguh, ia dapat petunjuk. Sehingga dia tidak ragu lagi kalau memang hadir di tempat yasinan bersama tersebut. Tibalah Jumat malam, dia datang ke rumah yang tempat orang berkumpul yasinan itu. Ternyata orang memang sudah banyak hadir. Benar apa yang dia duga. Kata angku ulama tua ini yang sangat dihormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini kita yasinan bersama seperti biasa. Tapi malam ini kita kedatangan guru baru dari Yogyakarta. Bagaimana kalau beliau kita minta untuk memimpin yasinan kita malam ini? Mendengar itu ya senanglah hati seluruh yang hadir. Setuju angku. Maka dipersilahkanlah A.R. Fakhrudin untuk memimpin yasinan. Ya, dengan penuh santun, hormat, dia terima permintaan itu. Setelah dia memberi kata mukaddimah penuh penghormatan ya. Lalu kemudian disapa lagi jamaah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, malam ini kita yasinan. Iya. Sudah tahu caranya? Sudah guru. Bagus. Sudah hafal surat yasinan ini? Sudah. Memang ya begitu. Sejak dahulunya sampai malam itu ya, setiap Kamis malam yasinan. Jadi betul-betul sudah hafal. Maka dengan tulus A.R. Fakhrudin memuji. Ya Alhamdulillah, tidak semua orang bisa hafal surat Yasin. Karena memuji sepenuh hati, senanglah hati orang yang dipuji. Nah, kalau senang hati, sehingga tautan atau sambung hati satu sama lain itu ada. Maka terbukalah pintu hati untuk saling menerima atau memberi. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tahu caranya, sudah hafal pula, bagaimana kalau malam ini kita yasinan model baru? Mendengar yasinan model baru itu ya tambah semangat, ya setuju. Baik. Dengan mendahului kata maaf. Maaf Bapak, ditunjuk seseorang, silahkan dibaca dari ayat 1 sampai ayat 3 saja. Ternyata yang membaca surat Yasin ini bacaannya bagus. Dipuji, Alhamdulillah bacaan Bapak bagus sekali. Memang bagus. Senanglah hati yang bersangkutan. Senang pula seluruh hadirin. Memang ternyata bacaannya bagus. Disuruh pula yang lain dengan penuh hormat, santun. Ternyata bacaannya ada salah menurut ilmu tajwid. Dengan mendahulukan kata maaf, mestinya begini, panjangnya begini, pokoknya diperbaiki sesuai dengan ilmu tajwid. Lalu ada beberapa orang diperbaiki bacaan, malam itu terasa betul-betul baru hanya 3 ayat, atau ayat-ayat bagian awal saja baru, sudah ada kesalahan dalam membaca. Bagaimana kalau selama ini bacanya kan dari awal sampai akhir bersama-sama, tidak ada yang menyimak betul salahnya. Tapi karena satu orang yang membaca, yang lain menyimak, diperbaiki, ternyata ada yang salah. Yang lain merasa karena bacaannya bolehlah tidak diperbaiki soal yasinan bersama itu. Kemudian diterangkan isi kandungan surat Yasin itu mulai dari A'udzubillah, Bismillah, terus Yasin ayat 2 dan 3. Apa itu? Al-Quran penuh hakim, bijaksana, bagaimana Rasul. Secara garis besar dia terangkan. Betul-betul tercerahkan yang hadir malam itu. Oh,
baru 3 ayat sedemikian luas cakrawala yang dibukakan oleh A.R. Fakhruddin, seorang guru muda. Ya, kalau umur 18 tahun, ya seukuran anak SMA atau mahasiswa baru, muda belia sekali. Jadi 3 ayat. Sudah ada diskusinya, keterangan-keterangan, maka sekira 1 jam berlalu, dikembalikan kepada angku ulama tua. Saya kembalikan kepada angku, kita cukupkan sampai sini yasinan model baru. Lalu ditanya oleh angku tadi, bagaimana Bapak Ibu yasinan model barunya? Lalu apa jawabnya? Senang, suka, pokoknya bahagia sekali. Baik, kalau begitu yasinan dibagi 2. Malam ganjil dan malam genap. Nah, kalau malam ini adalah bersama guru muda, Kamis besok atau malam Jumat besok bersama saya. Apa pula yang terjadi? Tiba giliran A.R. Fakhruddin, orang lebih ramai datang. Karena informasinya itu ada sesuatu yang baru. Tiba di angku ulama tua, malah cenderung berkurang. Sedikit demi sedikit. Hebatnya begitu, angku ini juga ikut dalam pengajian tafsir surat Yasin itu bersama A.R. Fakhruddin. Ini seorang ulama yang rendah hati, menghormati, penuh kasih sayang, walaupun A.R. Fakhruddin orang muda belia. Akhirnya tamatlah surat Yasin. Diduga ngajinya hanya beberapa ayat, seperti 10 ayat, baca 1 orang, disimak, diperbaiki, diterjemahkan, lalu digali isi kandungannya secara sederhana. Dalam beberapa minggu ke depannya, ia tamat. Setelah tamat, apalagi ditawarkan, bagaimana kalau pindah pada surat yang lain, namanya tetap pengajian yasinan, tapi pada surat yang lain. Begitu juga di ansur-ansur, akhirnya tamat pula, pindah pula pada surat yang lain. Nah, apa yang terjadi? Pengajian yasinan ini berubah nama dengan pengajian tafsir Al-Quran. Nah, apa yang kita petik di sini, A.R. Fakhruddin sebagai guru teladan, muda belia, penuh bijaksana, menonjolkan kerendahan hati, ketinggian budi, penuh sabar, tidak menyalahkan kebiasaan orang setempat. Malahan dia puji dengan tulus mana yang patut dipuji, misalnya hafal, tertib, dipuji. Lalu dia masukkan apa sisi-sisi yang diperbaharui. Yang diperbarui itu, 1 orang membaca, yang lain menyimak. Inilah yang lebih bagus. Apabila dibacakan Al-Quran, simaklah, dengar supaya mendapat rahmat. Tapi kalau semuanya membaca, siapa yang membetulkan kalau ada yang salah? Kalau misalnya napas pendek, lalu idealnya kan berhenti, lalu diulang pada kata sebelumnya, kalau tidak berwakaf. Tapi kalau dalam yasinan bersama, bagi orang yang napasnya pendek, orang berlalu, tentu dia mengikuti. Jadi dalam adab baca Quran, tidak boleh mengambil napas begitu saja. Kalau memang napas habis dalam tidak sampai, ya berhenti elo-elo, lalu diulang. Tapi paling tidak, dengan metode tadarus itu lebih terjaga. Demikian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Ini adalah menyemangati firman Allah, betapa pelajaran kita dapat kalau mengikuti kisah-kisah orang-orang terdahulu, tentu kisah yang bermanfaat. Laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab.
sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Surat Yusuf ayat 111. Moga-moga yasinan yang ada di negeri kita silahkan maju dengan tertib pakaian seragam, dengan keuangan, wisata religinya, tapi isi kandungan yasin itu betul-betul dikaji, ditelaah, dikupas, ya menurut kemampuan yang ada. Pesannya apa? Kalau sudah tamat yasin itu, pindahlah pada surat yang lain. Sehingga dalam kehidupan, sudah beberapa surat yang ditamatkan dengan wirid yasinan. Namanya saja boleh yasinan, tapi suratnya tidak ke yasin saja, tapi dipindah-pindahkan. Atau boleh saja seperti yang terjadi di Palembang itu, dari yasinan berubah menjadi pengajian tafsir Al-Quran. Pokoknya bijaksana, berkemajuan, penuh gembira, dan membahagiakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, berbanyak maaf. Fastabiqul khairat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alacha. Mati along. Okey.